Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam hari ini Allah masih memfungsikan kita seperti yang Rasulullah sebutkan, may yuridillah bihi khairan ista'malah. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Para sahabat bertanya, qalu kaifa ista'malah? Rasul, bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Beliau jawab, ayyuwaffiqahu bi'amalin salih qabla mautih. Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Tanpa pertolongan Allah mustahil malam hari ini kita duduk di rumahnya. Tanpa pertolongannya tentu berat rasa hati untuk sampai ke tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Semoga pertolongan Allah senantiasa membersamai kita sampai nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya membacakan terkait dengan bab larangan meminta wafat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang diuji. Dan larangan itu tentu bukan hanya sekedar muncul dalam bab yang ditulis oleh Imam Qurtubi, tapi mengutip sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh kalau seharusnya kita memang meminta wafat kepada Allah, Rasulullah mengajarkan minta panjang umur dahulu baru kemudian minta wafat. Maka doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan seperti yang sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya, kata Rasulullah terkait dengan doa itu, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, panjangkan usiaku jika panjang usia itu menambah kebaikan bagiku, dan wafatkanlah aku ya Allah jika wafat itu lebih baik bagiku. Begitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Panjang usia yang kita minta agar menambah kebaikan, wafat kalau sudah kebaikan itu cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meminta wafat kepada Allah Subhanahu wa taala saat Allah uji, bagaimana pula dengan doanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan doanya Bunda Maryam? Kedua-duanya ini kalau kemudian kita tengok di dalam firman Allah Subhanahu wa taala meminta wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat yang ke-101 menceritakan doa Nabi Yusuf. Kata Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, lalu susulkan aku bersama dengan orang-orang yang salih. Kumpulkan aku dengan orang-orang yang salih. Kalau Rasulullah melarang, kenapa kemudian Allah mengabadikan doa Nabi Yusuf pada waktu itu? Nabi Yusuf minta wafat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berarti bertentangan antara sabda Rasulullah dengan Al-Quran bagi sebahagian orang yang hanya memahami secara tekstual. Dan biasanya orang-orang orientalis, orang-orang yang mengkaji tentang ketimuran untuk mencari hal-hal yang bisa dibenturkan, meskipun hal-hal itu dari sumber yang sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka benturkan? Kadang antara Al-Quran dengan Al-Quran, kadang antara Al-Quran dengan hadis. Makanya ketika kita membaca Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain, tak cukup hanya dengan membaca secara teks dan kemudian secara terjemah, supaya kemudian kita tidak salah sangka seperti prasangka-prasangka yang sengaja dimunculkan oleh orang-orang orientalis. Contoh diantaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang diungkapkan oleh orang-orang orientalis bahwa Al-Quran itu bertentangan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, yang berbicara tentang poligami. Jadi dalam poligami itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah wankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, nikahilah perempuan yang baik bagimu, boleh satu, boleh dua, dan boleh tiga. Boleh dua, boleh tiga, dan boleh empat. Jika kalian takut tidak adil, maka cukuplah satu. Di penghujungnya, jika kalian khawatir takut tidak adil, maka satu saja. Kira-kira bisa adil tidak Bapak Ibu bagi laki-laki yang menikah lebih dari satu? Kira-kira bisa adil Pak? Ini mohon maaf nih, bisa kata bapak-bapak. Kata ibu-ibu bisa Bu? Enggak. Jadi kata Al-Quran, kalau khawatir tak bisa adil, satu saja. Berarti kan bisa. Cuman kalau khawatir tak bisa, cukup satu saja. Dalam firman Allah yang lain, masih dalam surat An-Nisa juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan pernah bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian sudah berusaha. Dalam yang kedua, Al-Quran menceritakan kalian tidak akan pernah bisa. Sementara yang satu, kalau kalian tidak bisa adil, cukup satu saja. Jadi kalau ini hanya disuguhkan secara tekstual, orang beranggapan kalau Al-Quran itu benar dari Allah, tak mungkin antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu berseberangan. Oh, berarti ini karangan Muhammad, bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadi wahyu. Sebagian orang mengatakan seperti itu, seperti tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang orientalis. Ternyata setelah disimak dengan baik, ketika kita membaca beberapa tafsir terkait dengan dua ayat yang ini, ayat yang pertama itu berbicara tentang adil yang bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi yang dengan kasat mata berlaku adil, orang itu bisa. Kalau memang secara kasat mata yang bisa ditengok dia tidak bisa berlaku adil, ya cukup satu. Tapi kalau bisa, ya silahkan lebih dari satu. Contoh yang bisa dilihat dengan kasat mata, istri yang pertama diberi uang bulanan 3 juta, yang kedua 3 juta, yang ketiga 3 juta. Ini kan adil nih, karena sama-sama 3. Lalu kemudian kalau yang satu dibelikan rumah, satu ya lagi sama, satu lagi juga sama. Ini kan bisa berlaku adil. Lalu kemudian mohon maaf, kalau seandainya putaran hari itu dalam satu pekan 7, maka malam ini di sini, malam berikutnya di sini, malam berikutnya di sini, dan kemudian mutar seterusnya. Kan bisa. Kalau tak bisa melakukan ini, ya cukup satu saja. Sementara ayat yang kedua itu berbicara adil tentang rasa. Kalau adil tentang rasa, siapapun tak akan pernah bisa. Maka ayat yang kedua itu juga menyinggung tentang Rasulullah yang sudah berusaha untuk adil dengan istri-istrinya, tapi Rasulullah tak mampu menolak rasa, bahwa rasa itu lebih antara satu dengan yang lainnya. Lebih antara satu dengan yang lainnya. Maka sampai kemudian Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan yang tua, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggelarkan tikar untuk perempuan yang sudah tua ini. Kata Aisyah, "Siapa dia Rasul? Siapa dia?" Kata Rasulullah, "Dia adalah temannya Khadijah radhiyallahu anha."
Sampai kemudian Rasulullah sendiri yang menggelarkan tikar untuk siapa? Untuk kawannya Khadijah. Begitu sayangnya Rasulullah kepada Khadijah, sampai kepada kawannya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penghormatan yang sedemikian rupa. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau potong kambing, ada beberapa yang sudah Rasulullah siapkan, dan ketika ditanya oleh Bunda Aisyah untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk teman-temannya Khadijah. Begitu Rasulullah ketika menyebutkan nama Khadijah, meskipun itu di hadapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau rasa, tentu tak akan pernah ada yang mampu berlaku sama antara satu dengan yang lainnya. Itu kata Al-Quran dan kata tafsir, bukan kata saya. Nah, kalau saya tentu tak bisa membedakan, karena istrinya satu kan. Bagaimana mau membedakan antara satu dengan yang lainnya? Mohon maaf, mungkin bapak-bapak yang kalau ada istrinya dua, nah itu bisa membedakan masalah rasa. Tapi paling tidak kita diberikan contoh tentang anak. Ini mohon maaf, kita diberikan contoh tentang anak. Rasa yang Allah letakkan di dalam hati kita antara satu anak dengan anak yang lainnya, ini tak sama rata. Oh, rasa tak sama rata. Berusaha sebesar apapun usaha kita untuk menghadirkan rasa sayang yang sama, kalau rasa pasti berbeda, tak akan pernah sama, tak akan bisa sama. Maka yang dituntut sebagai kita sebagai orang tua terhadap anak itu berlaku adil untuk yang nampak-nampak saja. Maka Rasulullah menyebutkan a'dilu baina abnaikum, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Tapi kalau kemudian rasa sayang itu sama, biasanya berbeda. Biasanya berbeda, tidak akan pernah sama. Mohon maaf kalau ada bapak ibu yang anaknya lebih dari satu, rasa sayang kita berbeda. Contoh sederhana, anak yang rajin pulang setiap tahun dengan anak yang tak balik 3 kali lebaran, kira-kira mana yang lebih dekat di hati? Antara yang rajin pulang atau yang tak pernah pulang, bapak ibu? Yang rajin pulang. Anak yang sering memberikan kabar dengan tidak memberikan kabar berbeda. Anak yang sering ngasih orang tua uang dengan yang tidak pernah mengasih orang tua uang, itu pasti berbeda rasanya. Dan orang tua tidak bisa menolak rasa sayang itu. Tapi untuk sesuatu yang bisa ditengok mata, maka orang tua harus berusaha. Berarti intinya dua ayat itu tidak bertentangan. Begitu juga sabda Rasulullah yang mengatakan la yatamannayanna ahadukum al-maut. Janganlah salah satu di antara kalian berharap agar Allah mewafatkan kalian. Sementara doa Nabi Yusuf, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni, dan susulkan aku, kumpulkan aku nanti bersama dengan orang-orang yang salih. Itu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata Nabi Yusuf sudah Allah angkat menjadi nabi, tapi minta kalau nanti wafat dikumpulkan dengan orang-orang salih. Itu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ternyata penting untuk berteman dengan orang-orang baik. Berteman dengan orang-orang soleh itu penting. Maka Rasulullah menyebutkan arba'atun minas sa'adah, ada 4 hal yang membuat orang itu bahagia. Satu di antara yang membuat orang itu bahagia di dunia adalah al-jarus solih, saat punya tetangga yang baik. Jadi punya tetangga yang baik itu tak ada yang tak senang. Belum lagi kita senyum, dia sudah senyum. Kira-kira senang tidak Bapak Ibu? Belum lagi kita ngantarkan makanan, belum berpikir, lalu kemudian dia sudah ngetuk pintu rumah kita, lalu kemudian sudah mengantarkan makanan. Nah, itu senangnya luar biasa. Maka ketika di dunia punya tetangga yang baik saja senang, tetangga yang solih, lalu bagaimana dengan orang-orang setelah wafatnya, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam. Maksud dari doa Nabi Yusuf nanti kita akan terangkan terkait dengan pernyataan Imam Qurtubi. Kemudian yang kedua, doa Bunda Maryam. Apa kata Bunda Maryam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-23? Allah mengisahkan perkataan Maryam, ya laitani mittu qabla hadza. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Maksudnya apa ini? Sayyidah Maryam berdoa, alangkah baiknya aku mati sebelum ujian yang Allah timpakan kepada Sayyidah Maryam. Kenapa? Ujian itu Sayyidah Maryam hamil, lalu kemudian pada waktu itu orang mengenal Sayyidah Maryam adalah orang yang baik, lalu kemudian dia hamil dan kemudian tidak punya suami. Kira-kira bagaimana omongan orang terhadap Sayyidah Maryam? Sementara Maryam ini
dari sisi nama ada di dalam Al-Quran, bahkan keluarganya pun disebut dalam salah satu surat dalam Al-Quran, Ali Imran, keluarga Imran. Maryam ini sudah dikenal baik, lalu kemudian hamil, dan Maryam itu kan tinggalnya di rumah Allah, karena memang orang tuanya bernazar kalau nanti lahir anak akan dia jadikan sebagai orang yang berkhidmah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Maryam. Dan orang tuanya waktu nazar tidak memikirkan apakah anaknya laki-laki atau perempuan, yang jelas nazar begitu saja. Tapi ketika nazar itu kan wajib untuk ditunaikan, maka anaknya yang sudah tinggal di tempat yang baik, lalu kemudian dari keluarga baik-baik, lalu kemudian alih-alih hamil dan tanpa ada kabar bahwa Maryam itu menikah, maka semua orang itu berburuk sangka kepada Maryam. Maka doa Maryam, ya laitani mittu qabla hadza, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Ini doa Maryam ini. Berarti kalau Maryam berdoa seperti ini ketika sedang diuji oleh Allah, berarti bertentangan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dilarang untuk meminta wafat. Nah, ini lalu kemudian dijelaskan oleh Imam Qurtubi tentang bagaimana mengkomparasikan antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua firman Allah yang mengisahkan doa Nabi Yusuf dan mengisahkan doa Sayyidah Maryam. Itu dijawab oleh Imam Qurtubi tentang dua hal ini. Bagaimana jawabannya? Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sampai ke sana, ada satu hal yang istimewa tentang orang yang mengabdikan diri di rumah Allah. Salah satunya dalam riwayat Imam Bukhari itu ada namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini perempuan yang berasal dari suku kulit hitam, tapi dia memberikan dirinya di usia tuanya untuk mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh, dan Rasulullah tidak melihat Ummu Mihjan. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, aina Ummu Mihjan? Ummu Mihjan kemana? Ada kalian yang tahu? Lalu kemudian para sahabat menjawab, qad tuwfiyat Rasul, Ummu Mihjan sudah meninggal. Itu kata sahabat. Dan kenapa waktu itu sahabat tidak memberikan kabar kepada Rasulullah Ummu Mihjan meninggal, melainkan Rasulullah tanya waktu subuhnya? Karena pada waktu itu Rasulullah sudah tidur. Jadi Rasulullah sudah tidur di malam hari. Proses penyelenggaraan jenazahnya waktu itu dilaksanakan juga malam hari itu oleh para sahabat. Oleh para sahabat dilaksanakan di malam hari. Makanya di antara yang dianjurkan terkait dengan fardu kifayah, ketika ada orang meninggal, proses penyelenggaraan jenazahnya itu jangan dilama-lamakan. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Itu penyelenggaraan jenazahnya. Jangan gara-gara nunggu satu anak dari luar kota lalu kemudian menjadi lama proses penyelenggaraan jenazahnya, sampai ditunggu satu malam, sampai ditunggu satu malam satu hari. Ini gara-gara menunggu satu anak. Sementara Rasulullah saja tidak diberi kabar oleh sahabat karena Rasulullah sudah tidur dan sahabat segan membangunkan Rasulullah. Proses penyelenggaraan jenazahnya itu malam hari. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulluni ala qabriha, tunjukkan di mana Ummu Mihjan dimakamkan. Lalu sahabat mengantarkan Rasulullah di tempat di mana Ummu Mihjan dimakamkan. Lalu kemudian Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan di mana Ummu Mihjan sudah meninggal. Maknanya kalau kita tak sempatkan mensolatkan jenazah di masjid atau kemudian di rumah, maka boleh kita mensolatkan jenazah ketika jenazah itu sudah dimakamkan, seperti yang Rasulullah lakukan untuk Ummu Mihjan. Kenapa Rasulullah sampai melakukannya? Karena Rasulullah sangat sayang dengan orang yang punya perhatian terhadap rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengabdian Ummu Mihjan di Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk mensolatkan jenazah Ummu Mihjan meskipun Ummu Mihjan itu sudah dimakamkan. Begitu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sedang di luar kota, orang tua kita meninggal, jangan gara-gara menunggu kita lalu kemudian penundaannya itu menjadi lama. Kalau seandainya memang bisa dicepat, silahkan cepat. Lalu kemudian sholatlah jenazah di tempat di mana jenazah itu orang tua kita umpamanya sudah dimakamkan, seperti yang Rasulullah lakukan kepada Ummu Mihjan. Nah, sementara sebelum Ummu Mihjan ini di syariat sebelumnya, yaitu bunda dari Nabi Isa alaihissalam, itu ternyata orang yang juga mengabdi ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu tanpa ada angin, tanpa ada kabar apapun, alih-alih hamil. Tentu orang berburuk sangka. Lalu kenapa kok sampai Sayyidah Maryam berdoa? Apakah ini bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan? Kita mulai dahulu dari doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, lalu kemudian kumpulkan aku dengan orang-orang yang salih, susulkan aku dengan orang-orang yang salih. Kata Imam Qurtubi, la ta'arada baina hadhihi tarjamah. Sebetulnya tidak ada pertentangan antara sabda Rasulullah dengan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Imam Qurtubi mengutip pendapat Imam Qatadah, lam yatamannal mauta ahadun nabiyyun wala ghairuhu illa Yusuf. Sampai kemudian kata Imam Qatadah, tak ada satupun nabi yang minta wafat kepada Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu menariknya minta wafat kepada Allah saat sudah berada di puncak karirnya. Sudah berada di puncak karirnya itu minta wafat. Nabi Yusuf itu kalau kita tengok perjalanan hidupnya kan selalu susah dari awal. Dari awal sudah dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, sudah dibuang. Lalu dibuang, ada orang yang sedang melakukan perjalanan mengambil air, lalu kemudian Nabi Yusuf pegang ember itu sehingga bisa naik ke atas, lalu kemudian sampai di istana kerajaan. Nabi Yusuf juga menjadi orang yang membantu di istana kerajaan. Lalu kemudian mendapat fitnah, saat mendapat fitnah lalu kemudian masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf itu susah semuanya. Lalu kemudian belakangan baru kemudian dia menjadi raja. Dan ketika sudah menjadi raja, ini kan berarti di puncak karirnya. Apa doa Nabi Yusuf? Tawaffani muslimau wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku dengan orang-orang salih. Itu pada puncak karirnya. Kira-kira kalau kita ada yang berdoa mati saat sedang berada di puncak karir, Bapak Ibu? Orang kita ada kira-kira? Sedang berada di puncak karir, kalau bisa ya periode kedua, kalau bisa ya periode ketiga. Terpilih satu kali maunya dua kali maunya tiga kali, dan kemudian seterusnya. Kalau nanti sudah anggota dewan umpamanya, mohon maaf, di tingkat kabupaten pengennya ya di provinsi. Kalau sudah provinsi pengennya nanti ya di pusat, dan kemudian seterusnya gitu. Nabi Yusuf saat sudah menjadi raja, semuanya sudah dia lewati, maka ada sesuatu yang dia rindukan sehingga dia berdoa kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku dengan orang-orang yang salih. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kata Imam Qurtubi, kenapa Nabi Yusuf minta wafat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yusuf minta wafat kepada Allah itu ishtiqaqun ila liqa'i rabbih. Nabi Yusuf itu rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rindu ingin berjumpa dengan Allah, kira-kira jalannya bagaimana Bapak Ibu? Jalannya mati. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Karena caranya harus mati, maka doa Nabi Yusuf alaihissalam apa dia? Na tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Jadi doa Nabi Yusuf ini ternyata alasannya kenapa dia berdoa karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta wafat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Nabi Yusuf berdoa seperti itu? Inna Yusuf alaihi lam yatamannal maut wa inna ma tamannal muwafah alal Islam. Doa Nabi Yusuf itu maksudnya bukan Nabi Yusuf minta mati. Kalau saatnya mati itu datang, Nabi Yusuf minta agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Nah, itu maksud dari doa Nabi Yusuf. Kalau dengan keterangan ini tentu doa Nabi Yusuf itu tidak bertentangan dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Lalu bagaimana pula doanya Sayyidah Maryam? Sayyidah Maryam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani mittu qabla hadza. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Padahal pada waktu itu Sayyidah Maryam sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Qurtubi ada dua alasan kenapa Sayyidah Maryam berdoa seperti yang Allah maktubkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, anna khafat ayyadhunna biha as-su'a fi diniha. Maryam takut kalau orang berburuk sangka terhadap agamanya. Orang kan sudah mengenal Maryam baik ini.
Lalu kemudian alih-alih Maryam hamil tanpa ada suami, tentu orang akan berburuk sangka selain kepada Maryam, orang juga akan berburuk sangka kepada agama yang dianut oleh Maryam. Dan Maryam tidak mau orang itu berburuk sangka terhadap agamanya, sehingga ya Allah, wafatkan aku saja sebelum ini dibanding orang harus berburuk sangka terhadap agamaku. Begitu cara Maryam menjaga agamanya. Maka orang yang menjaga agama berarti yang dia khawatirkan bukan apa yang terjadi pada dirinya, yang dia khawatirkan kalau ada orang berburuk sangka dengan perilakuku terhadap agamaku. Itu yang dijaga oleh Maryam. Begitu juga hendaknya kita. Jadi yang kita khawatirkan bukan apa yang terjadi pada diri kita, yang kita khawatirkan kalau orang berburuk sangka dengan agama yang kita lakukan. Sementara kalau kita tengok tak ada pesan agama itu yang tidak baik. Dalam Islam kan tak ada yang tak baik, semua baik. Sampai kemudian awal-awal ketika Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi bi rukbatayhi, lalu kemudian malaikat Jibril menempelkan lututnya dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Berarti kan menunjukkan bahwa dari Islam lalu kemudian iman dan ihsan itu kan semua agama, semua yang dibicarakan di dalam agama. Berarti kalau kemudian ada Islam, ada iman, ada ihsan, mana yang tidak baik dari tiga itu? Kan tidak ada. Makanya kalau semua agama itu yang diajarkan dalam agama itu baik, maka jangan sampai kemudian kita mengkhawatirkan diri tapi kita tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi kepada agama kita melalui perilaku kita yang tidak baik. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, maka jangan tengok agamanya, karena agamanya itu baik. Apa yang tidak baik? Yang tidak baik itu adalah perilaku dari orang yang beragama itu. Maka menjaga diri supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, termasuk kita menjaga agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai disebutkan macam-macam amanah. Di antara amanah itu adalah at-tamassuku bid-din, berpegang teguh terhadap agama. Itu amanah yang Allah titipkan kepada semua ciptaannya sebagai manusia dan bahkan jin. Maka Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maknanya apa? Amanah kita sebagai manusia itu mengabdikan diri kepada Allah. Maka kalau ada orang tidak mengabdikan diri dan menyembah Allah, berarti dia tidak paham sebagai manusia. Apa esensi dia sebagai manusia? Berarti dia sedang lupa. Maka itu merupakan kewajiban. Maka yang dikhawatirkan oleh Sayyidah Maryam itu adalah kalau orang berburuk sangka terhadap agamanya. Yang kedua, apa yang dikhawatirkan oleh Maryam? Yang kedua, kata Imam Qurtubi, li alla yaqau qaumun bisababiha fil buhdan waz-zur wan nisbah ila zina. Yang dikhawatirkan Sayyidah Maryam, dia tidak mau orang setelahnya ketika melakukan kejahatan, ketika melakukan dosa, ketika melakukan perbuatan zina, dia akan menisbahkan kepada dirinya. Kenapa melakukan ini? Maryam dulu juga sama kok. Dan Maryam tidak mau itu. Tak mau orang-orang setelahnya kalau dia melakukan keburukan akan dinisbahkan kepada dirinya. Maka begitu juga kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mati kalau orang menyebutkan keburukan lalu kemudian dia akan mengatakan nama kita. Nah, ini jangan sampai ini. Makanya kita ini diajarkan bagaimana kemudian membuat sesuatu yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau orang merintis sesuatu yang baik, dia melakukan sesuatu yang baik, berarti dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Kalau kebaikan yang dia lakukan menginspirasi orang setelahnya untuk melakukan sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan aliran pahala dari orang yang melakukan kebaikan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, itu berarti kita berharap sebelum wafat ada kita meninggalkan jejak-jejak yang baik sehingga menginspirasi orang setelah kita untuk bisa melakukan sesuatu yang baik pula. Itu harapan kita. Jangan sampai kemudian kita meninggal saat disebutkan keburukan lalu kemudian nama kita pula yang disebut. Nah, ini jangan sampai ini. Nah, itu harapan kita. Contoh sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sederhana. Ada orang tua membawa anaknya ziarah kubur. Lalu kemudian anaknya tanya, ini kubur siapa ya?
ini kuburan orang paling jahat dulu nih. Nah ini kan, berarti dia sudah menyebutkan apa jahatnya. Disebutkan A, disebutkan B, disebutkan C. Sehingga ketika menyebutkan jahat dinisbahkan kepada dirinya. Supaya jahat itu tidak dinisbahkan kepada kita, bagaimana kemudian kita meninggalkan warisan kebaikan yang akan menginspirasi orang setelah kita. Ya termasuk anak cucu. Bagaimana kemudian meninggalkan? Kalau orang, mohon maaf Bapak Ibu, ketika ditanya anaknya siapa, lalu kemudian dia akan menyebutkan ayahnya, bahkan sebagian akan menyebutkan atuknya, maka orang berkata, oh wajar anaknya si A, karena orangnya baik. Lalu kemudian kebaikan itu akan sampai kepada anaknya. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang tua, oleh nenek kita, itu biasanya sampai kepada kita selaku cucu. Berarti orang tua dan atuk kita dulu meninggalkan warisan kebaikan yang menginspirasi banyak orang. Ketika sudah disebutkan, lalu kemudian orang akan menyebutkan kebaikan yang dahulu dilakukan oleh atuk dan kemudian oleh ayah kita. Oh pantas. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, yang kita terima sampai sekarang ini terkait dengan kebaikan, bisa jadi itu bukan murni karena kebaikan yang kita lakukan, tapi ada berkah kebaikan dari orang-orang tua kita dahulu. Orang-orang tua kita dahulu. Jadi bukan murni dari kita, karena ada keberkahan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Bapak Ibu, kalau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, lalu kemudian di antara yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi itu hulamaini yatimain, ada dua anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Ayahnya ini namanya Kasih. Ayahnya namanya Kasih, nama anaknya ini Asrom dan Surem kalau tidak salah. Lalu kemudian Asrom dan Surem ini kan ditinggal ayahnya waktu masih kecil. Kalau masih kecil kan dia belum bisa menggunakan warisan orang tuanya, mau diapakan kan tak bisa. Namanya juga anak kecil. Anak kecil tidak bisa. Lalu kemudian orang tuanya tanpa berpesan kepada siapapun meninggalkan warisan, yang warisan itu sengaja dia pendam. Dipendam itu apa bahasanya? Ditanam di bawah tembok rumahnya. Ditanam di bawah tembok rumahnya, coba Bapak Ibu. Tanpa berpesan. Kira-kira tahu tidak anak kalau orang tua menyimpan harta di bawah temboknya itu tadi? Dulu belum ada bank. Kalau sekarang orang supaya anaknya tahu dan tidak terjadi pertikaian dalam anak, biasanya orang akan serahkan ke notaris. Tapi ini tidak. Kasih ini dia simpan di bawah tembok rumahnya. Lalu kemudian karena Kasih tahu anaknya ini belum bisa menggunakan harta yang dia tinggalkan, maka disimpannya. Saat harta itu disimpan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangnya Allah terhadap anak karena solihnya orang tua, maka anaknya Allah bantu untuk bisa mengetahui harta yang ditinggal oleh ayahnya. Kenapa? Karena solihnya orang tua. Berkahnya sampai siapa? Berkahnya sampai kepada anak. Maka begitu juga kita berharap, kalau kebaikan-kebaikan atuk kita, nenek kita, sehingga kebaikan itu sampai kepada kita, maka orang akan menyebut, oh wajar anak si A, karena ayahnya baik, atuknya baik, sampai kepada dia baik. Maka jangan sampai kemudian ketika kita melakukan keburukan, oh wajar atuknya dulu bukan main jahat tuh, kan? Ketika disebutkan atuknya, ketika sudah disebutkan orang tua, berarti kan berusaha tidak meninggalkan sesuatu yang baik. Maka kita diharapkan, dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang baik, sehingga keburukan itu tidak dinisbahkan kepada kita, tidak dinisbahkan kepada orang tua kita, tidak pula dinisbahkan kepada atuk kita. Begitulah yang dikhawatirkan Maryam. Kalau ada orang melakukan keburukan, dia kok yang ngajarin, dia kok yang kemudian memberikan arahan untuk melakukan itu. Maka apapun amanah yang Allah titipkan kepada kita, maka dengan amanah itu berusaha untuk mewariskan sesuatu yang baik, untuk mewariskan sesuatu yang baik. Jangan pula amanah itu lalu kemudian disebut justru bukan meninggalkan sesuatu yang baik. Biasanya amanah yang akan semakin berat itu ya semakin berat pula jabatannya. Mohon maaf nih, 2024 ini kan ramai nanti pilihan wali kota, lalu kemudian gubernur, lalu kemudian anggota dewan. Lalu pertanyaannya, orang akan membandingkan dengan sebelumnya, membandingkan lagi dengan sebelumnya, membandingkan sebelumnya lagi. Maka pertanyaan, kira-kira
yang kita memimpin selama 5 tahun, 10 tahun akan mewariskan kebaikan atau tidak, atau justru mewariskan sesuatu yang tidak baik. Maka sekecil apapun berusaha untuk mewariskan kebaikan, karena kebaikan itu akan menginspirasi orang, paling tidak akan memberikan keberkahan pada diri kita dan keluarga kita. Maka keberkahan yang sampai kepada kita bisa jadi karena kebaikan ayah kita, karena kebaikan orang tua kita, bahkan bisa jadi karena kebaikan atuk kita. Maka lakukanlah yang baik, semoga keberkahan itu sampai kepada keturunan kita. Nah, itu kenapa kemudian Sayyidah Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani mittu qabla haza, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, karena Sayyidah Maryam tidak ingin orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan perbuatan buruk, lalu kemudian perbuatan dosa dan buruk itu dinisbahkan kepada Sayyidah Maryam. Maknanya dari yang sudah dijelaskan oleh Imam Qurtubi, berarti tidak ada pertentangan antara firman Allah dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kilahuma masdarani minasyara'i. Karena Al-Quran lalu kemudian sabda-sabda Rasulullah itu adalah dua sumber primer dalam agama. Dua sumber primer dalam agama itu Al-Quran, setelah Al-Quran itu baru kemudian sabda-sabda Rasulullah, lalu kemudian nanti ada ijma, lalu kemudian nanti ada qiyas, dan kemudian seterusnya. Tapi sumber primer yang pertama itu dua. Maka kalau dua itu sumber primer, tak mungkin akan bertentangan, karena hadis itu hadir sebagai bagian dari yang akan menjelaskan beberapa hal yang tidak dijelaskan secara utuh di dalam Al-Quran. Maka kalau di dalam Al-Quran kita tidak menemukan penjelasan utuh, nanti akan ada dalam penjelasan baginda Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Maka Rasulullah katakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah sesat. Al-Quran dan kemudian sabda Rasulullah SAW, baik yang beliau katakan, beliau lakukan, beliau tetapkan, atau kemudian sifat yang ada pada beliau, sifat itu terkait dengan fisik atau kemudian sifat itu terkait dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita minta kepada Allah, dengan bervariasi usia kita sekarang ini, ya Allah panjangkan usia kami. Kalau panjangnya usia itu menambah kebaikan bagi kami, ya Allah wafatkanlah kami jika wafat itu lebih baik bagi kami. Begitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Pernah berdoa minta mati Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Ini kita nih kalau bisa pokoknya panjang umur terus lah Pak Ustaz gitu kan. Kadang dah 60 tahun pun minta panjang umur juga, dan 63 tahun panjang umur juga. Memang Rasulullah menganjurkan. Kenapa panjang umur itu perlu kita minta? Karena di antara kebahagiaan yang sesungguhnya, kata Rasulullah, ayatulallahu umurul abdi, ketika seorang hamba Allah beri usia panjang, bukan hanya panjang usianya hatta yarzuqahul inabah, tapi Allah rezekikan dengan usia panjangnya dia kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang sesungguhnya. Maka kalau itu rezeki yang sesungguhnya, berharap di sisa usia kita ini Allah bimbing kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.